Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengkarantina ikan koi sebelum masuk ke kolam utama. Yang penting di sini sebelum kita memasukkan ikan ke kolam utama, kita harus melakukan karantina paling enggak selama 3 minggu, sebisa mungkin 1 bulan. Kenapa seperti itu? Tujuan mengkarantina adalah untuk mendeteksi ikan baru itu membawa virus apa enggak. Kalau misalnya dia itu membawa, ya biarkan dia mati di tempat karantina. Jangan sampai karantina justru menjadi tempat yang nyaman bagi ikan ketika nanti masuk ke kolam utama. Ketika dia menghadapi situasi yang real dari ekosistem, dia akan stres, nanti matinya di kolam. Kalau matinya di kolam, nanti yang jadi masalah bukan cuma dia saja yang mati, nanti teman-temannya ikut mati. Karena biasanya angka kematian itu kalau untuk koi herpes virus itu sangat tinggi, yaitu antara 80 sampai dengan 100%. Untuk mencegah itu terjadi, usahakan di karantina ini situasinya sama persis dengan yang ada di kolam. Misalnya nggak usah dikasih heater, nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih obat apa-apa. Biarkan kalau ikan itu mati, ya mati di tempat karantina. Kemudian kenapa karantina itu minimal 3 minggu? Karena masa inkubasi untuk koi herpes virus ini itu 3 minggu, yaitu dari pertama kali dia terpapar sampai dia menimbulkan gejala itu 3 minggu. Nanti setelah dia menimbulkan gejala dalam waktu 12 sampai 48 jam ikan itu akan mati biasanya. Cuma tersisa 20% untuk hidup. Jadi kemungkinan untuk hidup itu cuma 20% untuk KHV ini. Kalau misalnya ikan itu mati, ya biarkan mati di karantina, jangan sampai mati di kolam. Kemudian kalau sebisa mungkin karantina itu 1 bulan, jangan cuma 3 minggu. Jadi kita kasih rentang waktu tambahan selama 1 minggu. Nanti kalau setelah 1 minggu, kemungkinan besar ikan itu sehat, terbebas dari KHV tadi itu. Kalau misalnya ada yang bertanya, apakah setelah dikarantina 1 bulan ikan itu pasti terbebas dari KHV? Jawabannya tidak, itu 50-50. Bisa ikan itu memang sehat, bisa ikan itu carrier. Carrier itu artinya dia membawa virus tapi dia sendiri tidak menimbulkan gejala. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ketika selesai karantina 1 bulan pun tidak ada jaminan ikan itu akan sehat. Kenapa? Karena untuk KHV itu ada dua. Ada yang satunya itu memang dia itu kena KHV mati, kemudian ada yang dia itu survive, yang 20% tadi itu. Yang survive ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena dia sudah punya antibodi, kemudian antibodinya mampu untuk melawan virus, tapi virusnya itu tidak mati, disimpan di hati dan limfa. Pada suatu saat terjadi perubahan ekosistem di kolam ataupun terjadi perubahan cuaca, misalnya hujan, kemudian terjadi perubahan pH ataupun perubahan suhu, ikan itu stres, maka yang carrier ini akan mengeluarkan virus yang aktif. Virus yang aktif itu akan menginfeksi teman-temannya satu kolam. Jadi satu kolam bisa mati semua, tetapi ikan yang carrier ini tidak mati karena dia sudah punya antibodi. Itu yang jadi masalah. Makanya sebenarnya kalau untuk standar untuk karantina itu setelah 1 bulan di karantina itu ada pemeriksaan laboratorium namanya PCR. Jadi PCR ini diambil sampelnya dari lendir ikan ataupun dari jaringan insang, kemudian dicek. Kalau misalnya hasilnya negatif, insya Allah itu 100% sudah aman. Tapi kalau di Indonesia yang jadi masalah, tes PCR-nya itu lebih mahal dari koinnya yang jadi masalah. Makanya itu jarang sekali dilakukan. Sebenarnya ada strategi untuk lebih meyakinkan kita kalau ikan itu tidak membawa virus tadi itu, yaitu dengan setelah karantina 1 bulan selesai, kita ambil ikan yang sehat di kolam kita taruh di tempat karantina selama 1 bulan lagi. Kalau ikan kita itu yang sehat itu tidak terjadi masalah, kemungkinan ikan baru itu pun tidak membawa virus, itu bisa kita masukkan ke kolam. Itu strateginya seperti itu. Kenapa kita bahas tentang KHV? Karena KHV ini pertama penyakit yang tidak ada obatnya, jadi kita cuma bisa mencegah. Kalau kayak yang lainnya kayak kutu, kayak jamur, penyakit yang lain itu masih bisa. Tapi kalau untuk KHV sama sekali tidak ada obatnya. Jadi ketika kolam kita sudah terserang KHV, itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi biarkan saja semua ikan mati, yang hidup pun kita harus buang. Karena nanti yang hidup itu akan menjadi masalah. Makanya
jangan sampai kolam kita terjadi seperti itu. Lebih baik kita ketika membeli koi yakinkan kita ikan yang kita dapat itu memang benar-benar sehat. Kalau tidak, itu akan mempertaruhkan isi kolam kita dengan ikan yang baru itu. Misalnya kita beli koi murah tapi nggak jelas, kemudian kita karantina cuma 1 minggu kita masukkan ke kolam, nah itu akan menjadi masalah. Masalahnya yang nanti yang mati itu bukan cuma ikan baru saja, ikan satu kolam itu bisa mati semua. Kemudian KHV itu setelah ikan itu terpapar, misalnya terpapar di manapun bisa, itu di tempat penjual ikan bisa, di tempat peternak ikan bisa, itu dari terpapar sampai menimbulkan gejala itu waktunya lama, yaitu 21 hari. Setelah timbul gejala dalam waktu 12 sampai 48 jam itu populasi ikan akan habis, kemungkinan hidup cuma 20%. Kemudian tanda-tanda untuk KHV itu ketika dia itu terpapar sampai timbul gejala itu sama sekali tidak ada gejala, sama sekali nggak ada. Tapi nanti setelah timbul gejala itu setelah inkubasi selesai. Sementara setelah inkubasi selesai cuma ada waktu 12 sampai 48 jam, itu ikan akan mati. Ketika ada tanda dan gejala, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya gejalanya itu dari awal pertama kali timbul gejala kelihatan, yaitu ikannya nafsu makan menurun dan gerakan sudah tidak aktif. Kemudian sekali bergerak dia tidak terkoordinasi, kemudian dia lebih sering ke tempat misalnya yang banyak oksigen di pancuran ataupun di gelembung aerator. Kemudian ikan itu akan menyendiri. Kalau sudah timbul gejala seperti itu, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Garam tidak akan menolong, antibiotik tidak akan menolong, heater tidak akan menolong. Itu yang saya sampaikan, ada literaturnya, saya ambil dari penelitian di UK tahun 1998, pertama kali KHV itu muncul. Terima kasih atas perhatiannya, yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat. Salam dari saya Muhammad Afif dari Temanggung Koi Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.